mengajar di program studi perencanaan wilayah dan kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada, staf junior yang baru saja bergabung dengan kami di sini, dan dalam kesempatan yang baik ini kemudian akan memaparkan hasil penelitian beliau dari tesis beliau. Pak Dimas S1-nya berasal dari ITB, dari PWK ITB, dan kemudian S2-nya dari Inggris. Dan di komunitas kami di Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Gadjah Mada bergabung di kelompok keilmuan di KPK Kota. Oke, Pak Dimas, kami persilahkan untuk memulai cerita mengenai bagaimana strategi mengukur partisipasi publik terutama di era digital dengan menggunakan studi kasus di Jakarta, Indonesia. Dan nanti setelah paparan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, nanti kita akan adakan diskusi, tanya jawab, dan mungkin juga semacam debat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan partisipasi publik di era digital ini. Baik, Pak Dimas, kami persilahkan waktunya untuk menceritakan hal-hal yang menarik dari partisipasi publik di era digital ini. Terima kasih Pak Dodi sudah dikenalkan. Terima kasih juga untuk lab pendukung perencanaan spasial. Maaf kalau masih salah. Ya, di UGM ini terima kasih atas kesempatannya sudah memberikan saya waktu untuk sedikit cerita ya tentang disertasi saya. Nah, kalau di Inggris itu untuk S2 itu sebutannya disertasi itu. Jadi emang agak berbeda ya. Kalau S3 baru namanya PhD thesis. Nah, mungkin ini saya hanya apa istilahnya mencoba lebih ke catatan-catatan yang sifatnya personal ya, karena kalau misalnya terlalu teknikal itu juga saya juga sulit menjelaskan juga, jadi mungkin lebih ke ingin mengajak diskusi saja. Jadi bagaimana public participation, partisipasi masyarakat di era yang sudah mengarah ke digital. Nah, mungkin saya langsung share screen saja. Nah, jadi untuk disertasi saya kemarin itu saya mengambil judul Measuring Public Participation in the Digital Age, mengambil kasus di Jakarta, Indonesia, dengan menggunakan data dari aplikasi Clue. Nah, nanti mungkin akan saya jelaskan juga untuk perkenalan sedikit, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dodi. Jadi langsung saja, nah untuk konten diskusi siang ini tuh akan ada latar belakang, kemudian pertanyaan penelitian saat saya mengerjakan disertasi, kemudian kerangka teoretis ya, kemudian data yang saya gunakan, metode yang saya gunakan, kemudian hasil dari analisis, temuan, kemudian masuk kesimpulan. Selain itu juga saya akan menampilkan istilahnya keterbatasan studi ya, limitasi studi, dan apa sih sebetulnya kontribusi dari disertasi saya ini ke riset, pengembangan keilmuan secara umum dan terkait pengambilan kebijakan secara khusus, serta apa saja saran studi lanjutannya. Nah, sebetulnya untuk partisipasi masyarakat sendiri itu sangat-sangat ini ya, sudah sangat-sangat konsepnya itu sudah berkembang dari dulu. Kalau di perencanaan wilayah dan kota itu pasti sangat lekat dengan konsep tangga partisipasi yang dibangun oleh Sherry Arnstein, itu papernya itu tahun 1969. Tetapi dari awal muncul paper tersebut hingga sekarang itu masih banyak diskusi ya, terutama bagaimana kita mendesain partisipasi masyarakat itu menjadi efektif. Apakah melewati desain bentuk public hearing atau misalnya konsultasi masyarakat, atau kalau di Indonesia itu mungkin yang bisa kita lihat itu mungkin musrenbang ya, dan juga praktik-praktik lokal lainnya sebetulnya. Nah, tetapi saat ini sendiri dengan munculnya berbagai macam aplikasi ya,
dengan berbagai macam tujuan, itu sebetulnya data-data yang crowdsourcing itu jadi memanfaatkan istilahnya user ya untuk mengumpulkan data, untuk menciptakan data sebetulnya itu menjadi salah satu bentuk baru gitu di dalam tangga partisipasi. Dan istilahnya memperbaharui ya teori Einstein itu dengan adanya semacam tangga partisipasi baru. Karena apa? Sebetulnya crowdsourcing itu bisa membantu untuk mengidentifikasi problem ya kalau di PWK itu di dalam dengan apa ya, dengan lebih cepat dan tentunya dengan volume yang jauh lebih besar gitu daripada pengumpulan data sebelumnya. Karena kalau misalnya di PWK itu saat saya kuliah dulu kalau misalnya mau ngumpulin kuesioner 100 saja itu biasanya butuh waktu minimal 2 minggu gitu ya. Kalau misalnya dilakukan sendiri. Nah, crowdsourcing itu sudah bisa berbicara di satuan detik gitu ya. Kalau misalnya kita uh, tempatkan user itu sebagai data kolektor itu atau data atau sebagai sensor data. Nah, sebetulnya sendiri kalau Jakarta itu di dalam studi terkait crowdsourcing ya, sebagai kita melihat berarti sampelnya gitu. Itu sangat-sangat mendukung untuk pengembangan aplikasi yang berbasis crowdsourcing karena topik istilahnya pengembangan crowdsourcing ini kan lebih lekat ke bukan ke PWK ya, tapi lebih ke TI gitu, teknik informatika gitu. Sementara kalau kita berbicara di PWK itu kita ada berbicara dimensi temporal, dimensi waktu, di mana istilahnya kalau di Indonesia sendiri perencanaan tata ruang itu kan kita berbicara dalam satuan 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu. Jadi tidak pernah ada yang istilahnya bagaimana kalau misalnya kita memiliki data itu yang di level detik gitu. Itu masih masih istilahnya sangat-sangat potensial untuk dikembangkan. Nah, untuk Clue sendiri sebetulnya sudah menjadi aplikasi yang efektif ya di saat pemerintahan Gubernur Jakarta Pak Basuki Cahayapurnama itu Clue ini juga sudah di-endorse oleh kantor gubernur ya untuk sebagai platform untuk pengumpulan respon masyarakat ya terutama terkait hal-hal yang bersifat darurat gitu. Mungkin selain Clue itu mungkin ada peta bencana juga. Kalau peta bencana itu kan fokus kepada banjir ya. Nah, kebetulan ada teman saya juga, ini Bu Prita yang baru aja selesai S2 di KU Leuven salah satunya, itu juga pernah di peta bencana juga dan memang sangat-sangat apa ya istilahnya pioneering sekali gitu crowdsourcing di dalam PWK itu karena istilahnya bisa membuka wawasan baru yang lebih apa ya istilahnya bisa lebih responsif gitu terhadap fenomena yang sedang terjadi di skala waktu yang sangat-sangat detail ya. Nah, untuk pertanyaan penelitian di disertasi saya ini, sebetulnya saya ingin menilai, menginferensi level partisipasi masyarakat dan menghubungkannya dengan karakteristik dari user berdasarkan kondisi demografi dan juga perilaku dari user. Nah, itu dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama itu, apakah ada pola spasial dari laporan-laporan tiap individu yang bisa merepresentasikan partisipasi masyarakat ya. Jadi kita membuat report satu laporan dari satu user itu sebagai bentuk kontribusi terhadap partisipasi masyarakat itu. Nah itu terlepas dari skala berbagai macam skala ya dari yang ada di Indonesia dalam hari ini administratif boundary itu ya ada kelurahan, kecamatan, gitu, dan mungkin bisa turun ke lebih yang detail lagi RW maupun RT sebetulnya. Nah, yang kedua itu bagaimana sebetulnya pola temporal dari kontribusi tiap user, kemudian seberapa jauh sih karakteristik sosioekonomi maupun demografi dari tiap-tiap satuan administratif itu memiliki peran di dalam mempengaruhi orang untuk dalam hal ini user ya untuk melaporkan sesuatu melalui Clue. Dan yang terakhir itu apakah ada pengaruh dari keruangan ya aspek keruangan terhadap atribut tadi. Jadi bagaimana kelurahan-kelurahan yang memiliki atribut sosioekonomi maupun demografi itu
istilahnya ada pengaruh ke ruangannya gitu. Maksudnya apakah ada keterkaitan ya untuk kelurahan-kelurahan yang saling berdekatan, itu akan ada keterkaitannya dibanding kelurahan yang lebih jauh. Nah, untuk theoretical framework sendiri sebetulnya public participation itu merupakan salah satu hak demokrasi yang sangat-sangat fundamental ya di dalam kehidupan kita bermasyarakat sebetulnya maupun berpolitik. Nah, untuk public participation sendiri itu merupakan tujuan sekaligus prosedur untuk mencapai keluaran outcome yang paling terbaik di dalam implementasi kebijakan. Jadi istilahnya kita tidak meninggalkan satupun orang-orang yang mungkin terdampak atau stakeholder lain yang bisa justru tidak mendapat dampak baik dari suatu kebijakan. Nah, tetapi sebetulnya untuk desain dari partisipasi masyarakat itu tuh sangat-sangat tergantung dari tipe perencanaan. Ketika kita berbicara perencanaan strategis ya kita RPJMN nasional, kemudian di situ ada Forum Musrembang, itu bentuknya akan berbeda ketika kita kita turun ke level desa gitu ya atau kelurahan. Bagaimana kita ingin menentukan suatu kebijakan gitu ya, misalnya menentukan jadwal kerja bakti atau misalnya ada suatu bencana terjadi kemudian bagaimana mengatasi. Nah, itu tuh akan berbeda desainnya. Selain itu juga ada berbagai macam karakteristik dari masing-masing perencanaan sebetulnya yang bisa menjadi blind spot dari masing-masing desain itu sendiri. Nah, sebetulnya poin positif dari partisipasi masyarakat itu terkadang partisipasi masyarakat itu akan sangat berguna ketika pengambilan keputusan membutuhkan input yang bersifat lokal. Jadi istilahnya ada pengetahuan-pengetahuan lokal yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan. Contohnya adalah fenomena not in my backyard. Jadi ketika kita ingin merencanakan pembangunan TPS, itu akan sangat berguna gitu ya input dari masyarakat. Jadi istilahnya ternyata ada lokasi yang mungkin sangat dekat dengan permukiman penduduk atau misalnya ternyata di situ tidak potensial menjadi TPS atau bagaimana gitu. Jadi itu sangat berguna di dalam pengambilan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah mungkin saja dari partisipasi masyarakat ini memunculkan suatu solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya karena otomatis ketika dalam urun pendapat ya banyak kepala itu biasanya akan makin banyak ide sebetulnya. Dan yang ketiga juga ini mendukung untuk mendorong pemerintah ya untuk lebih akuntabel dan juga lebih transparan. Jadi istilahnya kita memastikan good governance itu bisa terlaksana. Tetapi untuk kekurangannya sendiri otomatis karena ada dominasi tertentu ya sebetulnya dari orang-orang yang hadir dan juga berpartisipasi dalam suatu forum pengambilan kebijakan, otomatis selalu ada ketidakterwakilan. Jadi tidak semua orang dari semua kalangan itu bisa hadir, memiliki resource sumber daya untuk hadir di tempat itu, dan juga mampu ya istilahnya kasarannya untuk menyetir ya public participation itu agar bisa memenuhi kepentingannya. Nah itu juga sangat menarik untuk diulik sebetulnya. Selain itu juga terkadang pengambilan kebijakan itu justru tidak butuh ya partisipasi dari masyarakat gitu karena mungkin yang dibutuhkan itu justru adalah expertise dari orang-orang tertentu. Jadi ketika kita ingin membuat misalnya ya PLT pembangkit listrik tenaga nuklir, nah itu kan otomatis perlu input data yang sangat-sangat spesifik ya. Kita berbicara terkait safety, kemudian kita berbicara terkait satuan kemampuan lahan, apakah bisa mendukung untuk pembangunan PLTN itu. Berapa jaraknya, kalau misalnya nanti ada force majeure, itu ada istilahnya ada gempa, itu nanti kira-kira bentuk evakuasinya itu seperti apa, dan bagaimana hal-hal tersebut itu diimplementasikan, terrepresentasikan di dalam perencanaan keuangan. Nah, itu sebetulnya kan butuh expertise tertentu yang sangat-sangat spesifik ya. Kemudian salah satu kekurangannya juga terkadang itu keluaran dari partisipasi masyarakat itu justru yang baik, yang efektif itu dari forum yang
terbatas gitu. Jadi diskusi terbatas saja, hanya orang-orang saja. Kembali lagi berarti akan selalu ada ketidakterwakilan dari masyarakat secara umum. Nah, saat ini sendiri ya sebagai warga negara, sebagai citizen gitu ya, sebagai penduduk yang hidup tidak hanya di negara tapi juga di masa yang berorientasi pada digital tadi, sebetulnya untuk tangga kebijakan ladder of participation itu sebetulnya sudah bisa dipetakan kembali ya contoh-contohnya. Nah, untuk di Indonesia itu tangga yang paling tinggi di mana masyarakat memiliki kendali penuh atas pengambilan kebijakan itu sebetulnya ada Musrembang ya. Dan ini sebetulnya akan terlihat ketika kita bermain di level lokal, di level RW, kemudian di level kelurahan atau desa, kemudian di level kecamatan dan di level kota. Tapi ketika sudah lebih strategis lagi, otomatis bentuk Musrembang ini juga akan menyesuaikan dengan output yang dihasilkan. Kemudian di bawahnya itu ada civic hacking ya, biasanya bentuknya hackathon, kemudian bagaimana kita mengundang anak muda untuk memberikan solusi itu. Kalau contoh, karena saya dulu kuliah di Bandung ya, Pak Ridwan Kamil itu dulu juga sering membuat acara seperti itu, jadi mengundang mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jabar untuk membantu memberikan solusi kepada kantor Gubernur Jawa Barat. Kemudian selain itu ada Living Labs, itu biasanya bekerja sama antara sebuah kerjasama antara perusahaan tech company yang skalanya besar, kemudian ada mungkin pekerja yang bekerja di sektor tersebut juga, kemudian ada pemerintah juga. Nah, istilahnya itu contohnya banyak biasanya IBM atau kemudian Microsoft, itu biasanya mereka juga banyak punya living labs. Nah, untuk di level berikutnya itu Playcation, sebenarnya di sini ada Clue, ada lapor juga. Ini kalau lapor itu lebih sifatnya nasional ya, dan ada juga advisory network, itu mungkin jejaring penasihat ya. Jadi bagaimana istilahnya application ini kan sebetulnya ada di tengah-tengah itu di antara tangga kebijakan ini, di mana ya tidak ya memberikan ruang untuk masyarakat, tetapi juga tidak sepenuhnya itu ruang itu bisa digunakan. Nah, kemudian ada yang berbentuk informing, itu ada Waze dan Travi, itu aplikasi untuk ini ya pemilihan rute, kemudian membantu kita sebetulnya di dalam menentukan kebijakan apa ya, dalam kebijakan maksudnya sehari-hari bagaimana kita memilih angkutan umum gitu ya. Di Jakarta itu berarti ada Transjakarta seperti itu. Nah, makin ke bawah itu sebetulnya lebih ke bagaimana kita memanipulasi ya dari masyarakat itu sebetulnya. Ada ride hailing services, berarti kalau di Indonesia ada Gojek, Grab gitu, Uber mungkin, kemudian e-commerce apps itu ada banyak juga, Tokopedia, ya mungkin seperti itu. Dan yang terakhir itu traffic control, itu berarti betul-betul diarahkan ya, tidak ada ruang untuk masyarakat itu bisa memberikan ikut andil dalam pengambilan keputusan. Nah, tetapi juga yang menjadi isu sebetulnya tadi kembali lagi, apakah masyarakat itu terwakilkan? Apakah setiap masyarakat itu terwakilkan di dalam pengambilan kebijakan? Itu juga menjadi isu ya yang sangat-sangat penting di dalam isu citizenship ini. Kemudian terkait ini similar interest over subjects. Jadi apakah orang itu memiliki minat yang sama? Di salah satu buku yang pernah saya baca itu ya, itu kan ada istilah vantage point. Jadi bagaimana orang itu sangat-sangat selektif ya ketika menerima informasi, ketika menerima berita gitu. Jadi mungkin ada orang yang lebih suka, lebih apa ya, mungkin lebih alert, lebih lebih apa ya, lebih bisa memberi perhatian lebih gitu ya untuk berita-berita kriminal gitu. Itu lokasinya di mana, apakah dekat dengan rumah saya atau tidak, kenapa itu bisa terjadi. Sementara ada orang lain yang mungkin istilahnya lebih memberikan perhatian kepada isu politik. Kenapa itu bisa terjadi gitu, bagaimana harusnya ini. Nah, adanya perbedaan minat, kemudian kemampuan untuk memproses informasi itu juga sebetulnya menjadi salah satu tantangan ya di dalam partisipasi masyarakat, karena saking heterogennya itu mungkin memang sangat-sangat kompleks untuk bisa merepresentasikan diri sehingga masyarakat itu bisa self
govern, bisa mengatur dirinya sendiri juga. Nah, yang tentu ya terkait digital age itu otomatis selalu ada digital divide, adanya perbedaan antara mereka yang bisa, dan mereka yang punya, dan mereka yang tidak bisa dan tidak punya untuk akses terhadap teknologi. Dan ini variabelnya sangat-sangat banyak ya, ada variabel umur gitu. Istilahnya kalau orang tua saya itu mungkin lebih gaptek daripada saya gitu, walaupun saya juga sebenarnya gaptek juga. Tapi seenggaknya saya bisa mengoperasikan berbagai apps itu dengan lebih mudah. Atau misalnya terkait kemampuan untuk membeli teknologi, ada istilahnya ada aplikasi-aplikasi khusus ya untuk platform tertentu gitu. Misalnya kayak Clubhouse sekarang ini yang lagi hits, itu sebenarnya baru bisa diakses oleh pengguna iOS, sementara yang Android belum bisa. Nah, seperti itu sebetulnya. Jadi akses terhadap teknologi itu juga menjadi isu ya di dalam citizenship. Kemudian, nah bentuk crowdsourcing sendiri di dalam ilmu GIS ya, ilmu GIS maupun BK itu secara umum itu ya, merupakan sebuah nama lain gitu dari Volunteer Geographic Information. Jadi bagaimana informasi geografis itu diberikan dengan sukarela. Nah, VGI ini sebetulnya terbentuk dari 3 elemen. Yang pertama itu ada situs web, kemudian ada georeferencing, kita berbicara bagaimana tiap informasi spasial itu memiliki koordinat ya, koordinat X dan koordinat Y, longitude dan latitude. Dan juga ada broadband communication. Jadi bagaimana informasi yang telah didapatkan tadi georeferencing itu bisa tersambung ke internet. Jadi dikumpulkan. Nah, tentunya karena ini volunteer, maka para kontributor dari VGI ini juga harus sukarela ketika melaporkan ya, ketika mengupload atau misalnya mengumpulkan dari data-data itu. Nah, kelebihan dari VGI ini sebetulnya adalah tidak membutuhkan para penggunanya itu untuk berada di satu tempat, terutama di dalam pengambilan kebijakan. Jadi istilahnya saya bisa berada di saat ini saya ada di Sariharjo, mungkin Pak Dodi ada di sekitar UGM, kemudian Bu Yori ada di lebih selatan lagi. Nah, tapi bisa memberikan informasi di waktu yang relatif berdekatan. Nah, itu kan istilahnya tidak istilahnya asinkronus ya berarti ya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian selain itu juga VGI ini menjamin ya adanya anonimitas. Jadi istilahnya ketika kita anonim, kita berlindung di balik persona yang kita ciptakan ya untuk dunia maya, itu sebetulnya kita bisa lebih vokal mungkin. Karena tidak perlu takut kita nanti mungkin diingatkan oleh orang tua atau diingatkan oleh institusi atau mungkin ada istilahnya kewajiban-kewajiban tertentu ya yang harus kita ikuti gitu. Tapi itu ternyata istilahnya menghambat kita ketika kita ingin menyuarakan pendapat. Nah, sebetulnya VGI ini sangat-sangat berguna karena anonimitas itu akan sangat membantu orang-orang untuk istilahnya bisa menjadi lebih jujur ya, lebih jujur dan tapi juga bisa juga melebih-lebihkan juga sebetulnya. Nah, yang terakhir juga datanya itu cenderung lebih reliable dan kontekstual karena pengumpulan datanya itu jauh lebih efisien. Jadi istilahnya contohnya sendiri kalau VGA itu sebetulnya akan sangat-sangat berguna ketika terjadi bencana. Contohnya di peta bencana itu yang di Jakarta itu kan ketika terjadi banjir gitu, ada orang nge-tweet banjir gitu ya. Itu kan sangat-sangat mudah gitu, cukup nge-tweet aja nanti otomatis akan di-reply sama bot dari peta Jakarta, peta bencana maaf, kemudian nanti langsung ada istilahnya langkah-langkah verifikasi data itu gitu. Jadi ada istilahnya kita bisa memastikan data tersebut itu betul atau tidak, apakah terjadi banjir atau tidak, ada genangan air atau tidak. Nah, tapi kekurangannya itu yang pertama adalah tentunya ya VGI ini kan butuh skill tertentu, skill yang cocok untuk user, untuk pengguna. Karena tidak semua orang itu, kayak tadi ya, terkait digital divide, tidak semua orang bisa mengoperasikan, tidak bisa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Selain itu juga ada pemahaman-pemahaman dasar yang harusnya dimiliki ketika pengguna aplikasi itu tuh menggunakan aplikasi.
Kemudian ada beberapa aplikasi juga yang istilahnya menghalangi ya penggunanya itu untuk memperbaiki atau juga menghapus informasi yang sudah diberikan. Jadi istilahnya kalau misalnya ketika kita upload foto gitu ya di Instagram itu kan kalau misalnya kita mau edit captionnya gitu ya ketika sudah terlanjur di post itu kan sebenarnya bisa diedit. Nah, ada sebetulnya aplikasi yang tidak membiarkan itu. Jadi istilahnya kalau ada informasi salah itu tidak bisa diperbaiki atau dihapus. Nah, itu kan istilahnya ini ya apa mengurangi ya kualitas dari VGI itu sendiri sebetulnya maupun si aplikasinya. Nah, selain itu juga terkait komitmen level. Nah, ini sebetulnya menjadi ini ya isu ya karena dari istilahnya dari 100% user yang ada itu 90% user itu pasti itu tidak aktif. Kemudian 9% dari user itu hanya sesekali memberikan kontribusi dan hanya 1% dari total user itu yang istilahnya rajin memberikan kontribusi. Ini sudah menjadi ini ya, menjadi isu yang istilahnya menjadi golden rule gitu, rule of thumb-nya dari ketika kita membuat aplikasi crowdsourcing gitu. Contohnya ada di OpenStreetMap, platform peta yang open source, tetapi memang hanya 1% gitu ya dari total user itu yang paling sering memberikan report. Memberikan report di sini kalau di OpenStreetMap itu berarti juga memperbaiki ya apakah ada kesalahan. Nah, mungkin itu kemudian untuk Clue sendiri sebagai salah satu aplikasi crowdsourcing ya yang berbasis di Jakarta ini juga berusaha untuk mengumpulkan laporan-laporan masyarakat ya, permasalahan-permasalahan yang masyarakat Jakarta hadapi itu melewati aplikasi yang bisa diakses di smartphone. Ini merupakan interface dari masing-masing apa namanya, masing-masing tahapan ya dari Clue. Jadi pertama itu kita foto dulu lokasinya, foto dulu kondisinya, kemudian kita memberikan label di situ dan kita memberikan deskripsi. Oh ternyata ada sampah berserakan di pinggir jalan. Kemudian setelah selesai itu klik lapor, kemudian kita bisa melihat ya report kita itu mungkin yang berwarna merah ini kita bisa lihat ada label, kemudian ada progress berarti menunggu atau tidak. Nah, salah satu fitur dari Clue juga kita bisa melihat post orang lain ya dan juga memberikan endorse. Apakah betul gitu istilahnya kita ada orang lain yang melihat hal yang sama. Kemudian untuk yang apa namanya yang komen itu juga ini dan kalau misalnya teman-teman Instagram otomatis akan paham ya ini interface-nya itu sangat mirip dengan Instagram gitu. Ada location juga. Nah, kemudian kita juga bisa melihat report dari orang lain juga ya. Ini beda pelapor dengan user yang input terkait sampah. Kita juga bisa memberikan komentar dan ada status progress. Apakah laporan kita itu sedang menunggu untuk di dispatch atau sudah proses ya, berarti dispatch ke dinas terkait atau sudah selesai gitu. Nah, itu sebetulnya juga menjadi salah satu fitur yang istilahnya meningkatkan rasa percaya ya terhadap aplikasi Clue ini. Selain itu juga kita bisa memberikan deskripsi ya. Zaman sekarang kan sangat banyak ya kita menjumpai gitu. Kalau misalnya di apps itu ada hashtag, kemudian kita bisa komentar juga. Nah itu juga bisa istilahnya apa ya? Bisa selain memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, tapi juga bisa untuk menjadi sumber data baru sebetulnya. Tidak hanya kita melihat itu report itu dari masuk ke tipe apa, apakah terkait sampah atau kemacetan, lokasinya di mana, tapi juga ada deskripsinya gitu. Jadi bagaimana orang-orang itu memahami si permasalahan tersebut. Nah, untuk data yang saya gunakan sendiri itu saya menggunakan data yang diberikan oleh Clue itu berjumlah sekitar 50 ribuan data dan juga ada data terkait 4.000 user yang ini ya yang spesial gitu. Jadi tidak
double cutting gitu ya. Dan itu pseudo anonymized. Jadi memiliki derajat anonimitas tertentu karena saya diberikan hanya username-nya saja. Jadi ada data yang agak-agak sensitif ya, agak-agak privat seperti tanggal lahir saja sebetulnya. Tetapi saya diberikan hanya alamat indikatif. Jadi tinggal di kelurahan mana, kemudian di kecamatan mana, serta username-nya apa. Jadi tidak serta-merta anonim. Untuk data ini ya, data boundary data shapefile dari Jakarta itu saya dapatkan di data.jakarta.go.id. Itu adalah portal open source untuk data-data spasial ya, jadi sangat-sangat bisa digunakan dan termasuk leading ya di Indonesia gitu. Jadi istilahnya sekarang itu orang bisa dengan mudah mencari data-data spasial gitu di laman-laman pemerintah. Oh maaf, yang kedua itu berarti data BPS ya, data terkait statistik. Data yang shapefile itu baru saya dapat di BPPD. Nah, data yang BPS ini juga mungkin kalau yang teman-teman yang sudah sangat-sangat paham dengan BPS itu kan terkadang datanya sangat susah dipakai langsung ya, harus di-copy dulu atau malah diketik ulang karena misalnya PDF-nya tidak membiarkan untuk di-copy gitu. Nah, sekarang itu sebetulnya adanya open source inisiasi untuk open source di tiap-tiap pemerintah, satuan pemerintah itu sebetulnya sangat membantu ya untuk pengembangan keilmuan kita sebetulnya secara umum karena istilahnya kita juga bisa melakukan teknik-teknik yang saya nggak tahu caranya gimana gitu, tapi bisa secara otomatis gitu tanpa harus kita kopas satu persatu. Nah, untuk visualisasi data awalnya itu kira-kira seperti ini. Ini sebetulnya hanya data-data reportnya ya, lokasinya di mana, di-overlay dengan data kelurahan yang ada di Jakarta. Nah, mungkin secara intuitif ya, mungkin kita bisa menarik kesimpulan pertama itu, oh ini terpusat di sekitar jalan, karena istilahnya report-report ini tuh membuat outline jalan ya, jaringan jalan yang ada di Jakarta. Nah, itu mungkin sudah ada istilahnya ada satu finding ya yang menarik itu, dan sebetulnya perlu untuk diinvestigasi lebih jauh apakah memang benar ada di jalan atau tidak. Nah, untuk metodenya sendiri itu karena saya mendapatkan data berbentuk file Excel itu jadi tidak terlalu sulit ya dibandingkan kalau misalnya saya mendapatkan data dengan format CSV, comma separated values. Karena kalau di Excel itu kan cenderung lebih sudah rapi ya, sudah ada apa namanya istilahnya sudah ada garis-garis tabel, kemudian row dan column gitu, dibanding data yang berbentuk CSV. Nah, itu saya ubah XLS-nya itu ke dalam file GeoJSON. Itu GeoJSON ini tuh sebuah bentuk file ini ya, data spasial sebetulnya. Sebetulnya semirip dengan SHP ya, secara tipe itu sebetulnya setara dengan SHP gitu, tapi tidak serta-merta bisa dipakai gitu apabila kita menggunakan software-software untuk GIS. Jadi perlu di-treat lagi sebetulnya. Kemudian saya menghilangkan data-data yang kosong gitu. Jadi ada report-report yang mungkin tidak lengkap dan juga ada report-report yang kembar. Jadi dari 50 ribuan data itu tadi dihilangkan dulu yang data-data yang kurang lengkap maupun yang kembar. Kemudian saya lakukan normalisasi ya. Jadi jumlah report itu saya normalisasi bukan dengan jumlah report total ya, satu Jakarta itu bukan, tapi per area, kelurahan, dan juga per jumlah pengguna yang tinggal di kelurahan. Kemudian saya mengklasifikasikan laporan itu berdasarkan topik dan time frame. Topiknya itu ada sekitar 36 ya, yang diberikan oleh Clue. Dan yang terakhir itu saya mengedit ini ya salah satu kelurahan itu karena ada kelurahan yang kalau yang di data Jakarta itu, yang di open source-nya Jakarta itu BPBD ya berarti,
itu ada satu kelurahan yang sudah dimekarkan. Sementara di datanya Clue itu jumlah kelurahannya adalah jumlah kelurahan sebelum dimekarkan. Nah, itu saya mengedit beberapa vertices ya dari beberapa kelurahan itu tadi. Untuk analisisnya sendiri, saya menggunakan konsep spatial entropy. Jadi spatial entropy itu sebetulnya secara simpel itu ingin melihat keberagaman suatu nilai di satu entitas spasial. Jadi makin beragam suatu nilai ya dari suatu variabel di satuan spasial tertentu, berarti nanti nilainya itu akan makin tinggi. Jadi makin tinggi nilai entropinya, berarti akan makin beragam nilai variabel di suatu batas wilayah itu. Kemudian saya menggunakan teknik spatial autocorrelation, jadi melihat apakah ada kesamaan ya antara suatu nilai, antara beberapa nilai yang lokasinya itu saling berdekatan. Nah, ketika saling berdekatan itu istilahnya akan membentuk klaster. Kemudian saya mengidentifikasi pola temporal ya dari report, seperti apa sih mereka pengguna Clue itu memanfaatkan aplikasi Clue. Dan yang terakhir itu ada geographically weighted regression dan multiscale GWR. Jadi regresi yang mempertimbangkan aspek spasial sebetulnya kalau geographically weighted regression. Jadi ada pembobotan yang didasarkan pada kedekatan secara spasial. Nah, yang pertama itu saya menormalisasi ya report jumlah laporan itu per area, kemudian jumlah report per jumlah user yang tinggal di suatu kelurahan, dan yang terakhir itu jumlah user per area. Nah, kemudian saya dari rasio ini kemudian saya lakukan ini GTS or GI star itu untuk menilai ya apakah ada klaster-klaster yang terbentuk. Nah, klaster yang berwarna merah itu menunjukkan kelurahan-kelurahan yang memiliki nilai yang tinggi dan saling berdekatan. Sementara yang warnanya biru itu makin gelap berarti makin rendah. Itu yang klaster-klaster nilainya rendah tapi saling berdekatan. Nah, dari sini terlihat bahwa jumlah laporan itu tercluster di area, saya kurang paham ya ini petanya apakah ini di sentral Jakarta atau tidak, tapi sebetulnya arah arah pusat ke arah barat laut ya. Sementara kalau untuk jumlah user ya yang tinggal di suatu kelurahan itu tercluster di sekitaran pusat Jakarta. Nah, kemudian untuk ini ya, pola temporal dari masing-masing pengguna Clue itu kebanyakan mereka melakukan berkontribusi di Clue itu di hari Jumat, dan secara rata-rata itu pada jam 2 malam. Ya betul, jam 2 malam ya. Nah, ini merupakan sebuah ini ya, sebuah keanehan gitu, karena emang di Jakarta itu orang-orang sempet ya gitu jam 2 malam istilahnya bisa keluar rumah terus melakukan reporting gitu. Nah, sementara trennya itu menurun ya, dari jam 2 itu turun, kemudian naik lagi nih, sebetulnya masuk akal ya di jam 7, kemudian sampai jam 12, jam 11 itu kan saat orang melakukan aktivitas dan otomatis mereka keluar dari rumah. Jadi mereka istilahnya memahami kondisi sekitar dan bisa melakukan reporting. Istilahnya kan penjelasannya seperti itu. Tetapi jumlahnya itu menurun drastis hingga pukul 9 malam ini ya, yang paling bawah itu jam 9 malam, kemudian mulai naik lagi, dan polanya seperti ini. Ini sebetulnya kalau secara logika agak aneh ya, karena kan kalau misalnya reporting itu akan lebih terlihat kalau siang hari satu, secara umum ya, ada sampah atau misalnya ada kemacetan gitu. Siang hari itu akan jauh lebih tinggi kemungkinannya daripada malam hari. Nah, saat weekday sendiri itu sama ya polanya, seperti secara umum di jam 2 malam, tetapi saat weekend itu jadi lebih masuk akal gitu, karena waktu yang paling banyak itu adalah di jam 11 siang. Itu kan istilahnya
waktu luangnya bisa dimanfaatkan ya untuk misalnya melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi bisa istilahnya masuk akal gitu yang temuan yang ini. Nah, kemudian kita berbicara ini ya tingkat keberagaman secara temporal gitu. Apakah di suatu kelurahan itu orang-orangnya itu cenderung melakukan pelaporan lewat aplikasi Clue itu di waktu yang tertentu atau sebetulnya tidak ini, maksudnya sangat-sangat beragam. Nah, ini untuk yang kecamatan dan ini untuk yang kelurahan. Jadi di beberapa kecamatan ya tidak serta-merta membentuk pola sebetulnya. Itu memang ada yang sangat-sangat fokus di time frame tertentu. Itu saya hafal tuh yang dua di tengah itu Sleepy ya, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu kelurahan, saya lupa ya kelurahan apa itu, tapi yang bentuknya kayak badge itu Sleepy. Nah, yang daerah kanan bawah itu kan sebetulnya daerah Cipayung itu tidak ini ya, maksudnya tidak banyak dihuni gitu. Jadi mungkin memang tertentu saja gitu orang-orang melihat permasalahan di situ. Nah, kemudian untuk gender bias. Jadi saat dicek ya ke data istilahnya data pengguna Clue yang tadi agak sensitif itu sebetulnya memang betul ya sekitar jam 1 jam 2 itu merupakan yang paling aktif. Tapi ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Untuk yang female user itu beberapa ada missing value itu di malam hari ya dari jam 6 sore sampai jam 10 malam itu ada missing value dan memang cenderung tidak ada aktivitas. Tetapi yang paling banyak itu ada di hari Rabu jam 10 pagi. Itu untuk yang female user. Sementara untuk yang male user itu makhluk nokturnal juga ya, ini soalnya dari jam 1 di hari Senin dan hari Sabtu itu jam 3 pagi. Sorry, 2 pagi. Nah, tapi ada perbedaan yang cukup signifikan ya, di mana dari jam 4 sampai jam 7 itu di pengguna wanita itu cenderung tidak begitu aktif dibandingkan pengguna yang pria. Tetapi kalau melihat skalanya ya, kita melihat legendanya itu kan eventnya sangat-sangat berbeda jauh gitu ya, antara pengguna pria dan wanita. Jadi gender bias-nya di sini berarti yang bisa dilihat adalah jumlah pelapor pria itu lebih banyak dari pelapor wanita. Jadi jumlah laporan itu didominasi oleh pelapor pria dibanding wanita. Dan untuk pelapor pria itu cenderung di malam hari, malam ke dini hari, sementara kalau wanita itu di siang hari. Nah, data ini hanya bisa memberikan kesimpulan dari situ saja ya, tidak bisa diinvestigasi lagi itu kenapa pengguna wanita itu bisa di jam segitu, sementara yang pria segitu tuh butuh riset lagi sebetulnya. Nah, terkait konsentrasi dari jumlah laporan jumlah laporan yang didominasi oleh jenis kelamin tertentu per jumlah pengguna berdasarkan jenis kelamin tertentu itu terkonsentrasi juga ya. Kalau di sini untuk pengguna wanita itu terkonsentrasi di selatan Jakarta. Sementara kalau yang pengguna pria itu cenderung lebih tersebar gitu ya. Ada mungkin bisa dibilang ada empat island gitu, di mana pengguna pria itu jauh lebih dominan daripada pengguna wanita di dalam melaporkan. Nah, kemudian ketika kita melihat topik ya, jadi di Clue ini ada labeling juga tadi saat melaporkan gitu. Jadi contohnya ada fasilitas umum, kemudian ada iklan liar, ada jalan rusak, PKL liar, kemudian parkir liar, ada pelanggaran juga. Tapi nggak jelas juga ini pelanggarannya itu pelanggaran apa dan terkait sampah juga. Nah, ketika dinormalisasi ya sebetulnya ini hanya dinormalisasi saja gitu. Tidak serta-merta menjelaskan kalau misalnya pria itu akan cenderung di sini yang paling besar berarti akan cenderung melaporkan terkait parkir liar itu tidak. Tetapi ketika dibandingkan antara pria dan wanita itu
ada istilahnya dominansi-dominansi tertentu gitu, bahwa pria dan wanita itu istilahnya memiliki di sini ya, maksudnya di clue itu, pengguna pria dan wanita di clue ini ada kecenderungan tertentu untuk melaporkan. Yang wanita itu tingginya itu berarti di waste, sampah, kemudian ada pelanggaran, dan ada juga ikan liar. Sementara kalau yang pria itu berarti ada yang warna emas itu ya, unregulated ads, iklan liar, kemudian disusul parkir liar, dan disusul sampah. Jadi ada perbedaan ini ya, prioritas topik sebetulnya. Nah, sekarang terkait umur. Jadi istilahnya di dalam partisipasi masyarakat sendiri itu kan ada kecenderungan bahwa orang-orang yang aktif bekerja ya, berarti angkatan kerja dimulai dari umur 15 tahun sampai 65 tahun kan akan cenderung tidak memiliki waktu gitu untuk mengikuti forum-forum partisipasi masyarakat. Dan bias umur tersebut juga sebetulnya muncul di data clue ini, di mana usernya itu rata-rata berusia 29 tahun. Itu tahun lalu berarti sekarang berarti berusia 30 tahun. Disusul orang berusia 23 tahun. Nah, ini sebetulnya ini ya, kalau diinterpretasikan itu, sebetulnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bahwa memang betul datanya itu betul, tetapi bisa juga ada kemungkinan itu orang tidak memberikan data tanggal lahir itu dengan benar karena, di Clue sendiri memang ketika mendaftar itu tidak ada verifikasi ya sampai perlu upload KTP seperti itu gitu. Jadi istilahnya, apakah betul ini 29 tahun atau tidak itu juga masih bisa diragukan sebetulnya. Untuk keberagaman ini ya, kelurahan-kelurahan dengan keberagaman pengguna Clue dengan basis, usia itu, memang yang beragam itu tidak serta-merta ini ya, tidak serta-merta membentuk pola gitu. Jadi, istilahnya mungkin ya kita bisa bilang tidak ada apa ya, pola spasial yang muncul dari keberagaman umur pengguna Clue ini. Nah, kemudian ada juga bias yang berasal dari kegiatan pelaporan itu sendiri. Dari istilahnya dari data-data yang saya gunakan itu bisa dipisah ya, mana user yang paling sering menggunakan, berarti, istilahnya lebih dari 1 kali, kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai ada user yang, melaporkan 100 kali gitu. Dalam rentang waktu data yang saya gunakan itu Januari hingga Juni 2018. Nah, dari sini tuh kan, membentuk ini ya, pola tertentu gitu. Biasanya kalau misalnya, di tempat saya itu kecurigaannya itu mengikuti power law, semacam, logaritmik gitu ya. Nah, dan ini kan berarti makin ke kanan itu akan makin berkurang gitu, istilahnya mendekati nol. Nah, itu menjadi ini ya, menjadi, basis di dalam konfirmasi bahwa tadi golden rule-nya itu yang 90-91 itu memang betul. Nah, sekarang kita membahas keberagaman topik. Jadi, terkait keberagaman topik itu di beberapa daerah ya, yang paling, noticeable itu sebetulnya yang di daerah kanan bawah itu kan daerah sekitaran Cipayung. Memang keberagaman topiknya itu relatif lebih rendah dibanding yang lain. Karena memang kita bisa bilang, oh, di situ memang jarang dihuni, jadi mungkin permasalahannya itu tidak mudah diidentifikasi oleh pengguna. Tetapi yang menarik justru ada di pusat kota, yaitu ada pulau yang berwarna kuning sebetulnya. Nah, karena keberagaman di daerah situ relatif rendah, berarti ada indikasi bahwa permasalahan yang ada di situ tuh jauh lebih istilahnya fokus ke isu yang itu-itu saja. Gitu. Kemudian sekarang kita mencoba untuk mencari hubungan ya antara jumlah laporan per kelurahan dengan karakteristik sosioekonomik maupun demografi yang ada di kelurahan tersebut. Jadi sebetulnya untuk disertasi saya ini menggunakan teknik GWR dan multi skill GWR
itu sebetulnya bisa didefinisikan sebagai model regresi yang dipengaruhi oleh pembobotan berbasis keruangan. Nah, kalau garis linear itu kan persamaannya ya sama dengan mx plus b ya. Di sini berarti ya Y sama dengan beta X plus ada error di situ sebetulnya. Nah, ini tergantung ya seberapa banyak kita ingin memberikan variabel independennya. Untuk variabel dependen itu merupakan jumlah laporan, variabel independen yang saya gunakan itu adalah jumlah pengguna wanita, jumlah pengguna pria, persentase tingkat pengangguran ya di satu kelurahan, dan juga angka tadi keberagaman dari waktu pelaporan. Jadi ini sebetulnya adalah persamaan yang paling umum ya dari model yang saya gunakan di disertasi saya ini. Nah, sebelum melakukan GWR itu sebetulnya kita harus melihat dulu ya apakah datanya itu istilahnya skew ke kanan gitu, apakah terdistribusi normal atau tidak, terus apakah ada multikolinearitasnya. Nah, dari sini data dari regresi biasa yang saya lakukan itu R-square-nya, jadi kemampuan model saya untuk menjelaskan variasi di dalam jumlah laporan itu masih rendah ya 0,387, dan variabel-variabel yang bisa signifikan itu hanya 4 saja itu ya, jumlah pengguna wanita, pria, kemudian ada angka pengangguran dan juga ada keberagaman waktu. Nah, tapi dilihat dari residu dari model itu sebetulnya tidak ini ya, tidak memiliki apa ya, masih istilahnya terklaster gitu. Ada yang warna merah itu terklaster di tempat-tempat tertentu, yang warna biru juga. Nah, itu menjadi landasan bahwa kita itu bisa bisa maju ya ke langkah GWR itu tadi. Jadi pembobotan yang ada aspek keruangannya. Nah, dari sini sebetulnya ada peningkatan ini ya, peningkatan kekuatan model untuk istilahnya menjelaskan kenapa ada variasi jumlah laporan itu. A-square-nya itu yang pertama itu menjadi 0,513 dari tadi 0,387, istilahnya 51% data itu dijelaskan oleh model saya ini. Sementara ketika kita, nah untuk yang menarik sebetulnya di sini ada bandwidth ya. Untuk yang GWR ini ada bandwidth. Nah, bandwidth itu merupakan distance decay parameter, jadi istilahnya parameter yang menunjukkan apa ya, istilahnya pembobotan ke ruangan itu tadi. Jadi kelurahan-kelurahan yang saling berdekatan itu akan memiliki kecenderungan bahwa nilainya itu akan sama gitu. Ketika ada perbedaan, nah itu menjadi istilahnya itu berarti tidak termasuk ke klaster itu. Nah, yang di GWR itu sebetulnya bandwidth-nya hanya satu saja, tetapi ketika saya menggunakan multi-scale GWR itu, bandwidth untuk jadi parameter pembobotan untuk masing-masing variabel itu dibuat berbeda. Nah, itu sebetulnya akan menjelaskan bias juga ya, bias variabel tapi secara spasial. Dan kemampuan model itu saya menjadi lebih baik lagi ya, meningkat 0,692%, jadi 69% dari jumlah kelurahan di Jakarta itu bisa dijelaskan oleh model saya. Jadi variabel-variabel ini bisa menjelaskan variasi dari jumlah laporan di Jakarta sebanyak 69%. Nah, ini adalah residu dari masing-masing proses ya. Ini residu yang GWR, ini yang multi-scale GWR. Nah, ini sebetulnya yang lebih istilahnya menarik lagi ya, karena dari sini selain ada bias gender ya, tadi bias gender antara pengguna pria maupun wanita. Nah, ternyata ada ini ya, ada konsentrasi spasialnya juga gitu. Untuk yang wanita itu cenderung terpusat di arah timur laut berarti ya. Timur ke timur laut. Sementara kalau yang pria itu ada di selatan. Sementara untuk pengangguran itu terpusat di timur laut juga, sementara untuk keberagaman waktu pelaporan itu ada tiga pulau. Nah, untuk T-value itu sebetulnya menjelaskan signifikansi dari masing-masing variabel terhadap model. Jadi istilahnya variabel-variabel ini juga istilahnya ada bias lagi ya di sini ya.
Jadi istilahnya variabel jumlah pengguna wanita itu penting memang di daerah timur Jakarta. Sementara yang pria itu di bagian selatan. Jadi istilahnya terkonfirmasi juga di T-value gitu. Jadi memang bias itu tuh signifikan ya di daerah-daerah itu konsentrasi spasialnya. Nah, ketika kita menambahkan ya istilahnya dari masing-masing kelurahan itu kan istilahnya sudah memiliki persamaan regresi masing-masing ya. Itu istilahnya keunggulan dari GWR itu jadi komputasinya itu menghasilkan persamaan regresi untuk masing-masing kelurahan, masing-masing objek analisis. Nah, ketika tiap unit dari masing-masing variabel itu ditambah ya sebesar 1 unit, jadi tiap-tiap variabel di persamaan itu ditambah 1 unit, begini hasilnya. Jadi kalau secara mudah ya kita bisa lihat, jadi kalau misalnya tiap istilahnya kan harapannya kalau misalnya jumlah pengguna pria ditambah 1, jumlah pengguna wanita ditambah 1 kan harapannya ada 2 input baru. Nah, tapi kalau di sini itu karena ada faktor yang itu tadi ya, faktor angka pengangguran, kemudian ada keberagaman dari reporting time itu, jadi itu yang mempengaruhi juga jumlahnya. Di sini berarti kira-kira maksimal itu kan 1,42 report baru ya, berarti kalau dibulatkan itu ada 2 report baru. Nah, dari 1 hingga 2 report baru itu akan bertambah di daerah-daerah itu tadi yang maksudnya ada 3 pulau itu tadi, sementara di pusat Jakarta, kemudian timur laut Jakarta, agak ke barat sedikit, dan di daerah sekitar Cipayung itu justru ketika semua variabel itu bertambah ya sebanyak 1 unit, justru akan berkurang di situ. Jadi istilahnya memang sangat-sangat segmented ya dari clue ini gitu. Ketika kita prediksikan gitu pertumbuhannya, ternyata tidak semua kelurahan itu memiliki rate yang sama. Nah, itu sebetulnya yang istilahnya menjadi temuan baru bahwa memang tidak semua kelurahan itu bisa dipukul rata gitu ya. Apalagi ini satu provinsi yang spesial gitu ya. Dari di mana kalau misalnya di Jakarta itu kan gubernur bisa langsung ini ya apa istilahnya jarak ke kelurahan itu lebih mudah gitu daripada di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan penelitian. Jadi, apakah ada pattern spasial ya, ada pola spasial dari report individu itu? Ternyata ada dan itu tercluster di daerah suburban. Kemudian secara intuitif juga memang data laporan ini juga membentuk jaringan jalan. Kemudian yang kedua itu terkait pola waktu, memang ini ya converging berarti terpusat di satu waktu tertentu, yaitu di hari Jumat. Nah, untuk hari weekday itu di sekitar jam 2 pagi, sementara kalau malam itu kalau misalnya weekend itu jam 11 pagi, 11 siang. Kemudian terkait ini apakah ada keterkaitan antara karakteristik sosioekonomi dan karakteristik demografi dari kelurahan terhadap jumlah ini ya, jumlah laporan itu ada ya, dan itu terrepresentasi karena bias-biasnya juga masih ada. Ada bias gender, kemudian ada bias jenis kelamin ya, bias jenis kelamin, kemudian ada bias waktu juga, waktu pelaporan, dan bias dari umur pengguna. Kemudian apakah ada pengaruh spasial? Jadi istilahnya pengaruh spasial ini ya, kelurahan-kelurahan yang memiliki karakteristik sosioekonomi maupun demografi yang sama itu apakah ada pengaruhnya juga? Itu ada, dan juga bias ini itu bias apa ya? Bias spasial ini juga terkonsentrasi di daerah suburban. Dan yang menariknya variabel berbeda itu akan menghasilkan bias yang terkonsentrasi di tempat-tempat yang berbeda. Jadi belum pasti kelurahan yang memiliki bias A, bias gender, akan memiliki bias yang sama di misalnya angka pengangguran juga itu misalnya. Gitu. Nah, untuk kesimpulannya sebetulnya studi ini hanya menginvestigasi partisipasi masyarakat yang tadi hanya di tengah-tengah tangga partisipasi dan sangat-sangat
tersegmentasi ya, jadi sangat-sangat tidak bisa tergeneralisir. Untuk public participation-nya itu bisa seluas apa, itu butuh studi lanjutan sebetulnya. Kemudian memang partisipasi masyarakat yang berbentuk placation ini tercluster ya di daerah suburban. Kemudian cenderung ini terpusat di satu satuan waktu tertentu dan juga masih ada bias di dalam data clue ini. Bias jenis kelamin, kemudian bias umur, dan bias waktu pelaporan. Kemudian, nah studi ini sangat-sangat terlimitasi ya karena dengan sampel sebanyak 50.000 laporan itu cenderung ini ya cenderung kurang dibandingkan dengan studi-studi lain yang menggunakan volunteer geographic information. Itu rata-rata sampelnya itu 1 juta data atau lebih. Jadi istilahnya data ini mungkin masih belum representatif juga sebetulnya. Kemudian karena data ini masih ini ya, istilahnya anonimitasnya itu sampai derajat tertentu saja sebetulnya, perhitungan biasnya itu juga masih terbatas. Nah, kemudian kita membicarakan modifiable areal unit problem, jadi ada satu area ya di kiri atas ini di timur laut, di barat laut ini yang kosong gitu. Dan ternyata di situ adalah area hutan mangrove yang di Pantai Indah Kapuk. Jadi di situ juga menjadi ini ya, kembali lagi ya, apakah data yang di sini itu memang mencerminkan perilaku orang untuk melaporkan, atau memang hanya pelaporan itu dilakukan orang yang lewat jalan itu saja gitu. Yang kanan ini gambar ini sekitaran di Halim Perdana Kusuma. Daerah itu tidak banyak ini ya, tidak banyak pelaporan karena memang di situ adalah runway pesawat. Nah, apakah karena orang tidak bisa mengakses jalan situ secara bebas sehingga tidak ada laporan atau bagaimana? Nah, itu juga masuk ke isu ini modifiable areal unit problem. Nah, selain itu juga variabel yang saya gunakan juga sangat-sangat terbatas ya, hanya 4 variabel saja karena jika dengan teknik statistik tadi itu hanya 4 variabel itu saja yang signifikan, tetapi kan tidak serta-merta ya itu istilahnya menjustifikasi gitu. Jika semuanya naik itu maka akan bertambah beberapa laporan gitu di Clue. Itu kan tidak juga sebetulnya. Dan selain itu juga ada keterbatasan ini ya, keterbatasan framework itu saat saya disertasi. Nah, sebetulnya yang sekarang itu tadi sudah ada t-value-nya, signifikansi variabel yang divisualisasikan di ini ya kelurahan. Tetapi saat dulu itu karena saya yang ini kan menggunakan Python ya, sebelumnya itu saya menggunakan R, jadi tidak muncul gitu. Jadi library-nya untuk melakukan analisis itu masih belum lengkap. Nah, untuk ini ya riset dan policy making itu sebetulnya studi ini sangat-sangat ini ya membuka menurut saya ya. Ini agak pede tapi kalau menurut saya sebetulnya membuka wacana baru sebetulnya bagaimana perencanaan wilayah dan kota itu bisa mulai ke arah real time. Apakah perlu kita menggunakan data yang faktual, data yang mencerminkan kondisi itu dengan jarak yang tidak terlalu jauh ya dengan pengambilan kebijakan itu apakah bisa? Yang kedua, saat ini juga penggunaan teknologi itu istilahnya memberikan ruang ya untuk pembangunan city dashboard. Jadi istilahnya di meja eksekutif itu kita bisa memantau ya segala macam indikator yang digunakan untuk mengetahui gitu kondisi di kota itu. Nah, apakah bisa itu juga menurut saya ini juga bisa menjadikan input kalau di kelurahan segini, di titik ini itu ada laporan itu akan muncul gitu ya di meja eksekutif di waktu yang real time. Sehingga istilahnya respon dari pemerintah itu juga bisa efisien gitu, bisa lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Yang ketiga, otomatis karena tadi ada platform ada status dari progress report itu tadi, sebetulnya itu bisa menambah ya kepercayaan terhadap sistem. Dan itu juga berimplikasi kepada golden rule-nya tadi itu yang 90-91, sehingga istilahnya orang-orang itu yang 1%-nya itu akan makin banyak gitu. Ya mungkin tetap 1% ya dibandingkan user secara keseluruhan, tapi jumlahnya jauh lebih banyak. Kemudian Clue ini juga bisa ini ya membantu kita untuk lebih memahami perilaku masyarakat sebetulnya ya, apalagi di dalam menggunakan aplikasi crowdsourcing gitu karena
saat ini kan juga makin santer ya dengan banyak buzzword seperti artificial intelligence atau apa, tapi sebetulnya ya menurut saya juga belum sampai ke sana, tapi lebih bisa membantu kita untuk mulai ke sana. Selain itu juga bisa untuk ini ya mengimprove proyek-proyek lain ya apabila suatu pemerintah kota itu ingin membuat suatu sistem, suatu aplikasi crowdsourcing itu sehingga menjadi lebih inklusif. Mana ini daerah yang kira-kira masih perlu untuk diberi perhatian ekstra atau mungkin aplikasi ini perlu untuk istilahnya disesuaikan gitu dengan kebutuhan masyarakat tertentu. Kenapa gitu? Nah itu sebetulnya bisa diinisiasi juga. Kemudian terkait terkait input untuk perencanaan tata ruang atau misalnya perencanaan pembangunan itu sebetulnya bisa memberikan ini ya baseline data gitu. Jadi istilahnya kita bisa mencari bias-bias sosioekonomik dan demografi yang karena itu seringkali luput ya di dalam bidang PWK itu. Kita tidak banyak istilahnya memperhatikan bias. Jadi kita lebih fokus ke proses teknokratiknya, tetapi manusia itu kan juga bisa bersifat irasional ya. Jadi bias-bias ini juga sebetulnya bisa dikalkulasi kalau menurut saya. Nah, selain itu ya untuk bidang PWK juga ini bisa menjadi sebuah framework yang sifatnya evaluatif, tetapi juga bisa diadopsi, direplikasi, dan di-scale up di tempat lain sebetulnya. Jadi istilahnya memberikan istilahnya pedoman universal ya untuk mengetahui level partisipasi masyarakat, tentunya dengan menggunakan data yang diambil dari proses crowdsourcing. Dan yang terakhir juga sebetulnya salah satu motivasi saya ya ingin memberikan perspektif kuantitatif dan juga spasial ke kajian terkait partisipasi masyarakat karena kalau selama ini di Indonesia itu kan sangat-sangat ini ya lebih ke desain partisipasi masyarakat kemudian ini gitu sementara dengan adanya perkembangan teknologi itu kan justru istilahnya ada banyak apa ya peleburan ya dari berbagai macam bidang itu sehingga harapan saya memang ingin memberikan perspektif kuantitatif dan spasial ini. Nah untuk saran studi lanjutan ini mungkin murni dari ketidaktahuan saya ya. Jadi kira-kira kalau misalnya saya kalau saya diberi kesempatan tuh saya ingin melakukan ya menggunakan teknik machine learning lain untuk memprediksikan dan mensimulasikan mungkin dengan library yang berbeda ya, dengan software yang berbeda, baik dari R, Python, atau mungkin metode yang lain. Kemudian menggunakan variabel lain ya, tentunya. Contohnya komposisi tata guna lahan, apakah di suatu kelurahan itu jika banyak kawasan perumahannya justru akan makin banyak laporannya, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya menggunakan alat tools yang lain. Contohnya adalah dengan graph theory, networks, atau misalnya sentiment analysis, kita menganalisis justru deskripsi dari masing-masing report gitu. Jadi istilahnya kita bisa berusaha mengkuantifikasi sesuatu yang selama ini kita anggap itu kualitatif gitu. Nah, jadi kita bisa istilahnya kita bisa menilai ya level partisipasi publik itu dan juga bisa mulai untuk menggabungkan dengan desain yang lain. Contohnya kalau di Indonesia itu desain partisipasi masyarakat itu adalah Emus-Renman. Mungkin segitu saja Pak Dodi dari saya. Mohon maaf apabila bertele-tele dan banyak yang membingungkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembali lagi ke Pak Dodi. Ya, luar biasa sekali Pak Dimas paparan yang sudah disampaikan tadi dan mengingatkan saya pada perdebatan mengenai power structure ya di dalam proses pengambilan keputusan. Di mana kalau dulu waktu kita membahas mengenai power structure itu kemudian kata-kata yang selalu muncul itu powernya itu kemudian terdistribusi tidak merata atau terdistribusi kemudian terkumpulkan pada kelompok elit. Nah ini kan kemudian muncul agenda-agenda lain dan seterusnya. Dan tadi Pak Dimas menjelaskan mengenai bagaimana ada satu sistem yang bisa mengcapture interest ataupun agenda dari kelompok-kelompok yang mungkin
selama ini tidak pernah terlibatkan di dalam proses pengambilan keputusan. Ini suatu yang luar biasa. Dan tadi kemudian disentuhkan dengan jenjang tangga partisipasinya Einstein, itu juga kemudian memberikan satu tawaran yang menarik bagaimana kemudian kita melihat kembali proses yang diformalkan seperti musrenbang dan seterusnya, atau kemudian proses penyediaan layanan publik melalui beberapa skema, entah itu PPP ataupun co-production dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa tadi paparan dari Pak Dimas, dan nampaknya saya melihat sudah mulai ada letupan-letupan ide pemikiran dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin disampaikan kepada Pak Dimas. Kami persilahkan monggo kalau ada yang ini ingin berdiskusi dengan Pak Dimas di dalam kesempatan yang baik kali ini. Monggo silahkan kalau ada yang ini ingin bertanya. Tadi juga nampaknya beberapa hal yang menarik terkait dengan bagaimana mengcapture kepentingan-kepentingan dari latar belakang yang berbeda. Sambil menanti mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin punya pemikiran, dan nampaknya banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Dimas dan sedang memilah informasi-informasi yang ingin ditanyakan ke Pak Dimas. Saya izin Pak Dimas ikut berinteraksi dengan Pak Dimas. Ya, monggo Pak. Kalau dalam konteks tadi ada Golden Rule 90-91, tadi ada 9, dan yang betul-betul komit di dalam proses pengambilan keputusan atau apapun itu adalah 1% dari yang banyak sekali itu. Bagaimana kemudian kita memastikan bahwa apa yang tercapture di dalam sistem yang kita bangun itu betul-betul merefleksikan kepentingan seluruh anggota masyarakat, karena toh yang namanya kota atau perkotaan pasti akan punya keragaman status sosial ekonomi yang berbeda, dan pasti mereka akan punya komitmen dan kemudian juga kepentingan yang berbeda. Dugaan saya karena tadi sudah mulai ada data yang skew pada kelompok usia, jadi mungkin usia-usia seperti itu 29, 30, 31 adalah mereka yang memang keen punya interest fokus dengan menggunakan tools yang sudah disiapkan. Tetapi mungkin orang-orang seperti saya, mohon maaf, mungkin kalau disuruh posting sesuatu dengan Instagram, ngapain jika saya posting dengan Instagram dan sebagainya. Nah, kira-kira ada sesuatu nggak dari Pak Dimas yang kemudian, kayaknya kita perlu modify something related to this approach somehow so that we can capture the variety of citizens in this area dan seterusnya. Ya. Nah, terima kasih Pak Dodi pertanyaannya, dan ini sebetulnya kalau ini saya berusaha menjelaskan sepemahaman saya saja ya, karena memang kalau ini sudah lintas topik sebetulnya. Ya. Kita berbicara mengenai kualitas data. Kita bicara kualitas data yang dihasilkan dari istilahnya secara sukarela, dan ada derajat anonimitas itu. Jadi kita juga nggak tahu ini apakah orang beneran yang memberikan respon atau tidak. Kemudian terkait sampel tadi itu sebetulnya masih menjadi perdebatan ya Pak Dodi di dalam maksudnya school of thought-nya big data itu sebetulnya seberapa besar sih big data itu, seberapa besar data itu sehingga bisa disebut big data. Pembimbing saya itu kebetulan itu kan memang fokus pernah mengerjakan crowdsourcing application juga sebetulnya, dan saat ini sedang meneliti terkait itu ya. Jadi apa sih batasan, apa kriteria data itu bisa disebut big data. Jadi istilahnya sebetulnya sampelnya tidak terlalu besar kok, tapi butuh segini gitu. Nah, tidak terlalu besar itu kan masih kualitatif ya. Jadi itu sebetulnya masih perlu diteliti juga, sebetulnya masih harus diteliti sebetulnya sekarang. Kemudian terkait tadi ya kualitas data itu, nah tadi dihubungkan lagi dengan kemampuan kognitif orang-orang ya, bagaimana kita memiliki persepsi terhadap masalah. Kalau saya mungkin orangnya jorok ya Pak Dodi gitu, jadi mungkin istilahnya kayak melihat ada baju istilahnya berserakan gitu, kayak nggak apa-apa kok gitu. Tapi kalau mungkin istri saya melihat itu kan jadi kayak itu berantakan gitu kan. Nah, jadi kan itu
itu baru satu isu ya. Kita melihat sementara kalau misalnya problem-problem di perkotaan kan jauh lebih kompleks ya, terkait sampah, kemudian ini gitu. Jadi itu satu. Yang kedua juga bagaimana kita kemampuan kognisi itu memberikan, maksudnya memandu kita untuk mengambil ini ya, mengambil keputusan. Ada Mas Dito juga ya tadi saya lihat sini. Nah, ya mengambil keputusan itu. Kalau keputusan tuh saya ingatnya Mas Dito. Jadi ketika mengambil keputusan itu kan kita memberikan label ya di laporan kita itu misalnya, oh ini tuh masalah sampah gitu. Itu juga ada proses kognisi juga Pak di situ. Jadi kalau saya skimming ya waktu itu saya baca datanya secara itu tuh sebetulnya ada permasalahan yang tidak tepat kalau diberi label A gitu. Nah, itu kan berdasarkan kemampuan kognisi saya ya, maksudnya memandang permasalahan itu tuh berbeda gitu. Nah, itu juga yang istilahnya kompromis ya, istilahnya ketika kita berusaha mengkuantitatifkan sesuatu yang sifatnya kualitatif tuh jadinya ya ada kompromis di situ, harus ada kompromi di situ. Nah, itu sebetulnya yang juga menjadi bahan perdebatan juga sebetulnya. Nah, kemudian yang 991 itu golden time ya Pak, untuk crowdsourcing sebetulnya. Tetapi ketika kita berbicara public participation, nah itu tadi otomatis golden time-nya kan otomatis ada ketidakterwakilan itu kan sebetulnya. Nah, itu juga laten ya, isu yang sangat laten gitu di studi terkait partisipasi masyarakat. Mungkin begitu sih Pak. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dimas ini. Masih banyak letupan-letupan, tapi silakan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, jika ada yang ini ingin menyampaikan sesuatu ke pemateri kita di kesempatan yang baik ini, dipersilahkan. Mungkin tadi ada Pak Dito. Pak Dito ini kan ahli ini ya Pak, co-creation. Nah, itu mungkin bisa memberikan ini pengalaman juga mungkin ya saat ini, karena kan pagi kalau co-creation itu kan otomatis ada ini. Coba mungkin Mas Dito mungkin kalau ada yang mau dikomentar. Ya wah, jadi kejeblos ini. Silakan Pak Dito. Ya. Ya, ini maaf saya pakai HP soalnya. Ya, menurut saya clue yang kemudian dianalisis lebih lanjut oleh Pak Dimas ini tadi sangat menarik gitu. Paling tidak memberikan kita gambaran bahwa di dalam sebuah participatory planning itu di era digital ini banyak sekali platform dan media yang bisa digunakan gitu untuk lebih banyak lagi masyarakat yang ikut serta dalam penataan ruang maupun perencanaan pembangunan gitu. Tapi memang tadi saya setuju gitu dengan Pak Dimas dan Pak Dodi juga. BTW kita triple D ini. Jadi itu ya. Gimana Mas? Di dalam saat kita mempelajari atau mengeksplorasi data dari tadi crowdsourcing maupun platform-platform online, Twitter juga misalnya dan lain sebagainya, itu memang kemudian ada rasa ketidakpercayaan juga gitu. Apakah itu dilakukan oleh satu orang satu akun, atau mungkin bisa saja satu orang beberapa akun, atau bisa jadi ada bots gitu ya, yang sengaja dibuat untuk memperburuk citra tadi terkait dengan correlation tadi. Citranya DKI Jakarta gitu, apalagi kan sensitif sekali ya ibu kota dan lain sebagainya, itu sangat kemudian ya harus ada penelitian lebih lanjut, di mana itu sebenarnya dilemanya ketika kita mengeksplorasi big data, itu dilemanya di situ, konfirmasinya jadi sangat mahal gitu kalau mau dikonfirmasi gitu. Dan beberapa
penelitian mungkin belum bisa menyimpulkan gitu mana metode sampling yang sangat efektif maupun sangat sangat bisa kita percaya untuk menumbuhkan atau memberikan sampling yang baik untuk big data atau crowdsourcing. Itu mungkin nanti bisa jadi pertanyaan penelitian selanjutnya gitu. Tapi kalau saya mungkin menambahkan diskusi di siang hari ini kan tadi datanya itu berasal dari sebenarnya laporan yang itu merupakan masalah sebenarnya ini ya. Jadi masalah-masalah yang ditemui secara visual gitu oleh masyarakat, oleh warga DKI Jakarta gitu. Dan sebenarnya juga di PWK kan seperti yang kita ketahui ada juga masalah-masalah yang non visual gitu, yang kemudian bisa jadi itu berkontribusi juga pada aspek pembangunan kota kita nanti. Nah, menurut Mas Dimas, kira-kira apakah aspek-aspek non visual itu juga nantinya bisa dilakukan semacam ini gitu, menggunakan platform tertentu misalnya yang kemudian bisa dieksplorasi lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita mencoba untuk tadi kalau dikatakan kita akan bisa menarik ini ke Musrenbang misalnya. Nah, sepengetahuan saya di Musrenbang itu juga beberapa atau mungkin kebanyakan warga atau perwakilan warga tadi ya, representatif dari warga itu tidak hanya memberikan masalah gitu, reporting di sini misalnya ada genangan dan seterusnya, tetapi juga kadang-kadang mereka memberikan ide-ide gitu, memberikan gagasan-gagasan yang mereka miliki gitu, baik gagasan individu maupun komunal gitu. Nah, kira-kira dengan pendekatan partisipatori berbasis digital itu tadi, gimana ya caranya kita bisa mengambil atau mengcapture ide-ide sebenarnya ya, atau gagasan-gagasan yang diperoleh dari masyarakat, sehingga kita bisa menaikkan tadi tangganya, tidak hanya ngomongnya gimana, PlayStation ya Mas? Application apa ya? PlayStation bukan PlayStation ya. Iya, application. Iya, Mas. PlayStation ya. Nah, itu kita mungkin dengan kalau tadi isu-isu atau masalah-masalah report yang direport itu masuk ke dalam PlayStation tadi, apakah mungkin kita dengan pendekatan yang sama kita menaikkan tangga partisipatori itu ke tangga yang lebih tinggi misalnya, sampai ke citizen control misalnya dengan eksplorasi di gagasan-gagasan atau ide-ide yang dimunculkan oleh warga itu sendiri gitu. Mungkin itu. Makasih Pak Dimas, Mas Dudi. Kebalik Mas Dimas, Pak Dudi. Satu tantangan dari Pak Dito ini, Pak Dimas. Bapak Ibu yang lain mungkin ada juga yang ingin menambahkan, melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dito. Mohon izin Bapak. Silakan, Pak Adif. Saya ingin minta izin, ini mungkin melanjutkan dari yang tadi disampaikan oleh Pak Dito ya, terkait bahwa di masyarakat itu sendiri sebenarnya dalam pola pelaporan partisipatif itu sendiri nggak hanya berfokus pada permasalahan, namun juga pada potensi yang bisa dikembangkan gitu ya Pak. So ya, maaf tadi Pak, Pak Zulfikar Dinar ini. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai batasan efektivitas dari perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat ini sendiri. Yang saya ketahui itu seperti dalam tingkatan Musrenbang itu sendiri juga
ada dari tingkatan musrenbang des, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional gitu Pak. Nah sebenarnya dalam lingkup seluas apa sih sebenarnya pendekatan partisipasi masyarakat ini yang paling efektif sehingga bisa diimplementasikan. Otomatis kan ketika dia levelnya itu makin naik ke atas itu kan sifatnya makin makro begitu Pak. Nah mungkin itu yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Adif. Mungkin satu lagi dari Bapak Ibu sekalian, melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dito dan Pak Adif. Betul sekali tadi yang disampaikan Pak Adif. Saya juga ingin menyampaikan ini ke Pak Dimas terkait dengan skala ruang pemanfaatan big data. Kemudian kita sambungkan dengan skala ruang itu derajat efektivitasnya itu seperti apa ya, artinya crowdsourcing dan seterusnya, ataupun melalui kolaborasi dalam proses budgeting dan seterusnya sudah dilakukan oleh beberapa kota di negara maju. Ternyata mereka level skala ruangnya itu memang skala ruang yang tidak seperti Jakarta, bahkan mungkin hanya sepersekiannya Jakarta, dan itu partisipasinya betul-betul terlihat sehingga rule of thumb tadi yang 90-91 itu kemudian bisa dalam tanda kutip direduksi, sehingga bukannya 90 itu hanya kelihatan nongol akunnya, tapi 90 itu yang they are fully committed to the process gitu. Nah ini namanya nyambung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adi. Tapi sambil ini mungkin ada lagi satu mungkin dari Bapak Ibu sekalian atau dari rekan-rekan sekalian yang ingin menyampaikan sesuatu ke Pak Dimas. Kalau tidak ada mungkin Pak Dimas silahkan, mungkin ada mungkin lontaran-lontaran gagasan merespon apa yang tadi sudah disampaikan Pak Dito dan Pak Adi. Terima kasih, ini pertanyaannya Mas Dito dan Pak Adif ini. Kalau boleh curhat dulu ya, sebetulnya saat kalau di saya itu tuh tidak ada sidang saat S2. Jadi istilahnya nilai itu literally jatuh dari langit ya, karena hanya ngumpulin disertasi, tahu-tahu nilainya berapa. Jadi ini saya merasa disidang ya, setelah sekian lama itu, saya lulus 2019 tuh baru sekarang saya disidang ya. Nah, yang pertama mungkin saya address dulu, sebenarnya kalau Pak Adif yang pertanyaannya itu agak satu tone sama Mas Dito yang pertanyaan kedua, tapi saya coba address yang Mas Dito dulu. Jadi terkait permasalahan non-visual, berarti kan terkait permasalahan non-visual itu mungkin ada yang istilahnya sudah laten ya, istilahnya kayak ada isu yang tertentu gitu, ada di suatu wilayah atau kawasan atau kota. Ini jadi skalanya skala KPK, tapi seperti itu ya. Nah, sebetulnya kalau dari saya pribadi ya, sebetulnya permasalahan non-visual itu kan sebetulnya merupakan suatu bentuk permasalahan yang didasari pada tingkat kognisi juga gitu. Ketika kita melihat, kita bisa melihat ya, kita melihat ada permasalahan, itu berarti itu permasalahan juga masuk permasalahan visual. Nah, tetapi ketika kita tidak bisa melihat ya, istilahnya lebih mungkin daripada sekedar indera penglihatan yang diperlukan saja, itu menurut saya juga menarik gitu. Nah, jadi bagaimana kita meng-capture itu. Nah, otomatis kan di sini berarti kita harus memperhatikan ya, kira-kira inputan dari masyarakat itu sebetulnya apa. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, ini sebetulnya yang ingin saya pelajari itu adalah, yaitu tadi kita berusaha untuk mengkuantifikasikan data-data yang sifatnya kualitatif. Saat ini tuh sebetulnya ada banyak sekali, ya saya nggak bisa bilang banyak sekali ya, maksudnya saya baru belajar, jadi saya bilangnya ada banyak sekali metode machine learning ya yang bisa digunakan itu, tapi sebetulnya tone-nya itu kembali ke natural language processing. Jadi bagaimana kita berusaha untuk istilahnya menggunakan komputer ini untuk membantu kita dalam memetakan gitu. Jadi kita lihat ya sentimen pernyataan suatu orang itu seperti apa, kemudian kira-kira kata yang paling sering berulang itu apa gitu. Nah, istilahnya kita membuat membuat algoritma untuk memahami itu tadi. Jadi istilahnya kalau itu kan berarti kita memiliki data untuk melatih algoritma kita ya. Jadi kurangnya apa nanti kita perbaiki, kemudian nanti baru kita gunakan untuk istilahnya data yang sebetulnya seperti apa.
Nah, kalau dari saya mungkin memang butuh seperti itu mungkin ya kalau pemahaman saya sekarang. Jadi istilahnya sangat-sangat perlu untuk mengcapture itu tadi gitu. Yang istilahnya bentuk-bentuk apa ya, istilahnya bentuk-bentuk ekspresi ya, kan bisa berupa verbal atau bisa berupa ya mungkin seperti itu gitu. Jadi istilahnya menurut saya juga akan sangat berharga ketika insight-insight tersebut itu bisa dihasilkan dari ya itu tadi metode-metode yang sebetulnya bukan berasal dari domain kita ya. Jadi mungkin yang terkait Mas Dito pertanyaan pertamanya seperti itu. Nah kemudian pertanyaan kedua, nah sebetulnya ketika ada kondisi ya, ini sebetulnya akan kembali lagi dari bagaimana ladder of participation itu bermata dua sebetulnya. Jadi ketika masyarakat cuma ingin memberikan ide itu, seharusnya ya kalau menurut saya itu harusnya melihat bentuk dari bentuk desainnya. Apakah cocok untuk melakukan itu? Itu satu. Tetapi sebetulnya itu juga merupakan apa ya istilahnya kewajiban pemerintah ya. Maksudnya di sini ketika istilahnya kalau partisipasi masyarakat itu bahkan sudah ada peraturan pemerintah sendiri ya nomor 68 tahun 2010 itu partisipasi masyarakat di dalam penataan ruang itu sebetulnya berarti kan pemerintah juga wajib ya istilahnya menggunakan segala cara memberikan segala macam kesempatan untuk membuat masyarakat itu bisa berpartisipasi. Kalau misalnya, kalau menurut saya, Pak, masyarakat itu tidak wajib berpartisipasi. Tadi kembali lagi ya, ada kemampuan kognisi yang berbeda, mungkin resource-nya berbeda, kemudian ada tuntutan, misalnya, oh karena saya dosen berarti ada istilahnya kode etik yang tidak boleh saya langgar. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu gitu. Tetapi pada dasarnya kalau menurut saya itu seharusnya disediakan oleh pemerintah dan harusnya itu yang selalu dilakukan oleh pemerintah. Ini saya tidak mau menyalahkan pemerintah, tapi karena sudah ada peraturan pemerintahnya kan, jadi logikanya akhirnya ke situ kan. Nah, jadi dengan demikian itu yang namanya tangga partisipasi itu yang menjadi pedang bermata dua. Jadi seakan-akan itu kita memposisikan masyarakat itu sebagai apa gitu. Kita mau menempatkan masyarakat itu sebagai apa dan kalau menurut saya ya bahkan untuk yang musrenbang sebetulnya itu tidak serta-merta citizen control gitu karena di musrenbang itu kalau saya waktu itu pernah studi terkait musrenbang tapi di Bandung itu masyarakat itu disuruh memilih usulan program dari ada namanya kamus usulan jadi kira-kira list program-program pembangunan yang bisa disediakan oleh pemerintah. Nah, definisi bisa itu kan berarti mengacu ke tupoksi ya. Jadi dari pemerintah itu adanya apa, kemudian di situ berarti ada NSPK-nya ya, norma standar peraturan dan ketentuan kalau nggak salah. Jadi istilahnya apakah misalnya saya dari Bapeda bisa memberikan program seperti ini. Itu jadi sebetulnya itu juga ada kompromi lagi sebetulnya di situ. Jadi tidak serta-merta citizen control itu bisa dengan mudah kecuali kalau memang kondisinya itu di masyarakat yang self governing. Jadi memang tidak ada pemerintah di situ. Itu menurut saya ya sudah bukan partisipasi masyarakat lagi ngomongnya. Jadi udah beda topik lagi. Tetapi bahkan untuk yang citizen control seperti Musrenbang itu aja juga ada predetermined agenda ya. Jadi istilahnya pemerintah itu juga memberikan kacamata kuda. Oh, berarti memang agenda yang bisa di ini tuh hanya di sini gitu. Tapi siapa yang bisa ngecek apakah kacamata kuda ini itu sudah mencakup seluruh kebutuhan masyarakat. Karena kalau di studi saya itu memang istilahnya kayak ada orang yang istilahnya ngambek gitu ya. Oh, usulan saya nggak diterima. Oh, ternyata hanya bisa ngunsulin terkait pembangunan infrastruktur lah. Tapi kan kita nggak butuh infrastruktur, kita butuhnya ini gitu. Nah, itu sebetulnya yang menurut saya harusnya berusaha diakomodasi di tangga-tangga partisipasi itu. Jadi bagaimana kita memberikan ruang. Gitu. Karena kalau misalnya untuk evaluasi gitu kan bukan menurut saya bebannya bukan untuk masyarakat ya, karena konsep partisipasi masyarakat itu kan ya bagaimana pembuat kebijakan itu mengajak sebetulnya. Menurut saya itu bebannya justru yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Terkait skala ya berarti kita masuk ke yang Pak Adif itu
batasannya sebetulnya yaitu tadi ya, kalau di studi itu, di studi literatur tadi yang saya jelaskan itu mungkin masih sangat-sangat umum ya, tetapi misalnya tadi ya, saya menggunakan contoh ketika kita ingin melakukan perencanaan mau membangun PLT nuklir. Nah, PLT nuklir itu kan otomatis kita skalanya pasti nasional ya, karena kapasitas yang dihasilkan dari nuklir itu kan pasti besar. Jadi itu istilahnya proyek pembangunan yang strategis, tetapi mau tidak mau dia masuk ke ranah yang sangat kecil gitu, istilahnya di kelurahan mana, kecamatan mana gitu. Nah, itu sebetulnya yang istilahnya, ya itu tadi ya, maksudnya selama ini memang studi terkait partisipasi masyarakat itu berusaha menemukan desain yang efektif untuk tiap-tiap step di tangga itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya di luar itu istilahnya orang mau gitu ya tinggal di sekitar PLT nuklir gitu kan tidak juga gitu karena ini tapi itu juga kembali juga ya ke kultur kita gitu. Maksudnya mungkin kalau saya di sini itu masih paham oh di sini itu masih ada unggah-ungguh, kemudian ada ewo pakewo gitu yang hal-hal yang mungkin tidak bisa itu ya, maksudnya membatasi kemampuan saya untuk menyuarakan pendapat. Itu kan secara istilahnya mikro ya, maksudnya dari level personal. Tapi ketika kita membicarakan masyarakat sebagai sebuah kesatuan itu juga mungkin di situ juga ada apa ya aturan-aturan main lain yang berbeda gitu di tiap desain yang mempengaruhi ya bentuk desain partisipasi masyarakat itu. Mungkin itu Pak Dodi. Luar biasa, sangat komprehensif sekali ini apa yang disampaikan Pak Dimas dan menyentuh bahkan kemudian mencoba mendudukkan skala ruang, kemudian skala dari objek yang kemudian menjadi pembahasan di dalam proses pengambilan keputusan itu sehingga kemudian kita tidak lagi melihat segala sesuatunya itu hitam putih. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin kalau ada yang ingin menanggapi lebih lanjut dari apa yang sudah disampaikan Pak Dimas, dipersilahkan dan menambahkan tadi yang sudah disampaikan Mbak Tisar bahwa apa yang sudah disampaikan Pak Dimas ini juga bisa diakses di laman webnya MPWK UGM di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota UGM. Bisa diakses di sana seandainya Bapak Ibu sekalian ingin kemudian menggali lebih lanjut, ingin merecall apa saja yang sudah disampaikan oleh Pak Dimas. Mungkin ada satu, tidak ada ya. Mungkin ini luar biasa ini. Alhamdulillah, takut diuji saya Pak. Ya, ini bukan ujian Pak Dimas, ini kami ingin sekali mendengar pengalaman Pak Dimas di dalam melakukan kajian mengenai partisipasi masyarakat, terutama di era digital ini. Dan kemudian tadi banyak sekali hal-hal yang bisa dibagi ke kami, kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang hadir di dalam pertemuan yang baik ini. Ya, baik, kalau tidak ada apapun mungkin Pak Dimas bisa memberikan semacam konklusi.